semalam dini hari memang kita mengamankan JN karena memang ditemukan barang bukti di tempat tinggalnya, ya, di inisial A residence ditemukan barang bukti berupa ganja, dan saat ini masih pengembangan, sehingga kita belum bisa memberikan semua data-data. Saat ini masih kita kembangkan dan memang betul kita amankan di sini. Hasil tes urin sendiri sudah dilakukan, Pak? Tes urin sudah dilakukan? Ya, ini masih pendalaman, ya. Yang jelas kita sudah temukan kepemilikan daripada barang tersebut. Berapa banyak? Itu sementara yang sudah kita timbang itu 6,01 gram. Konsumsi sendiri atau pas ditangkap? Pas ditangkap bersama siapa? Ya, ini saat ini kan masih kita kembangkan dulu. Nanti akan kita rilis besok. JN ngakuin barang itu punyanya dia nggak, Dan? Ya, tadi malam sekitar jam setengah 12, 23.30. Informasi dari masyarakat atau? Dari masyarakat atau dari mana? Ya, hasil lidik dan kemudian ada informasi juga, sehingga kita coba lakukan penyelidikan, dan betul ketika kita geledah maka ditemukan ada barang tersebut di tempat tinggalnya. Sendiri atau bersama temannya, Dan? Ini untuk sementara sendiri. Terus ini kita kembangkan lagi dia mendapatkan dari mana. Nanti akan kita rilis besok. Saat ditangkap sendiri sedang apa Jeffrey saat itu? Saat ditangkap sendiri sedang menggunakan atau? Ya, dia dari luar. Apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan SOP yang sudah ada. Sampai saat ini masih ada ganja ya, Pak? Kondisi Jeffrey saat ini seperti apa, Dan? Ya, kondisi baik-baik saja dan kooperatif dan sudah menjawab apa yang menjadi pertanyaan para penyelidik kita. Diakui kalau itu barangnya, Pak? Ya, Diakui kalau itu. nanti besok ini masih kita kembangkan terus. Keluarga sendiri Sementara udah berapa lama menggunakan? Ya, ini saat ini kan masih kita periksa yang bersangkutan. keluarga sudah menjenguk sejauh ini, Dan? Ibunya ya, Dan? Ibunya. Tadi ibunya datang ke sini. Ada ibunya datang, Jadi saya kira cukup ya. Nanti bisa ini masih dikembangkan sehingga penyidiknya belum bisa menyimpulkan secara lengkap. Pak, besok jam berapa akan rilis? Ya, nanti kita lihat waktunya. Ini tergantung nanti hasil pemeriksaan. Sini aja Mas Andre. Nah, pas. Gus. Iya. Bagus cucunya baru. Tuh. Barang mana? Aku mau makan. Makan ini. Mau ketemu Mami Nunu. Nggak bisa nih. Tapi bawa apa nih, Bang Andre? Bawa apa nih hari ini? Bawa ada bawa apa-apa. Bawa doa, Mas Andre. Bawa doa Dan support untuk Mami Nunu. Oke. Ya, Mas Andre. See you. Thank you. Bagus. Sebetulnya ketemunya juga rada susah ketemunya, jadi saya mesti nunggu lama banget dan ketemunya juga sebentar ya karena Mbak Nunun juga di dalam masih banyak proses yang harus dia jalanin, jadi sebentar banget. Yang penting saya udah ketemu, saya udah doain, berikan support sama dia, terus memberikan semangat lah, intinya itu. Saya cuma menyampaikan salam dari teman-teman, dari Sule, dari Bang Saswi, semua yang hari ini mungkin belum bisa jenguk. Jadi saya Kamera Pak Kode. Nah, itu mungkin lagi Kamera Pak Kode. direncanain kali ya, tapi nggak tahu nih. Biasanya dari manajemen Ya, gitu. kamera saya nggak kelihatan. Kalau Kang Sule kesini kapan? Kang Sule tadinya memang mau kesini bareng, cuman karena dia tadi belum bangun, jadi ya saya duluan. Berarti emang ada jadwal baru? Sebetulnya enggak. Hari ini sebetulnya tadi ada acara gitu kan. Cuman kebetulan acaranya di sini juga, ya udah sekalian mampir. Tadi baru cerita apa aja? Dia nggak cerita apa-apa, cuma banyakan nangis aja. Tapi habis itu saya bercanda-bercandain di sini. Dia nangis karena ya kangen sama teman-teman. Gitu aja sih. Enggak, tadi udah lumayan banyak senyum, terus saya bilang juga ayo Mbak semangat biar bisa ngelawak lagi, saya bilang gitu ya. Ya pesannya sebagai seorang sahabat tentu bentuk doa dan support ya supaya Pak Nunung sabar dan mengikuti semua prosedurnya
Dan yang pasti juga mudah-mudahan dengan kejadian ini ada hikmah buat kehidupan Mbak Nunung selanjutnya. Itu aja sih. Ya, kaget karena waktu siangnya kan memang Mbak Nunung nggak masuk. Kita dapat kabarnya sih kalau beliau sakit. Ya udah kita pikir sakit biasa karena memang Mbak Nunung kan suka asam lambungnya naik ya kan. Beberapa kali pernah izin juga. Jadi kita pikir memang Mbak Nunung lagi sakit. Tapi ternyata pas malamnya selesai syuting pulang baru saya dapat kabar ya kita kaget. Tapi Bang Andre tahu nggak sebelumnya ada kayaknya Nggak ada. Karena memang di lokasi syuting semuanya normal, semuanya baik-baik aja. Jadi nggak ada curigaan atau apapun karena di lokasi fun, dia orangnya juga baik, dia orangnya sama lah seperti teman-teman semua kita bercanda, kita ketawa-ketawa. Ada aneh gitu ya, Bang? Nggak ada. Pernah ngeluh capek nggak sih Manunu capek kerja gitu? Oh enggak, dia selalu semangat. Mungkin ngeluhnya tuh lebih ngeluh kantuk kali ya. Nah, syuting ini kan dari pagi sampai malam. Oh iya benar. Oh iya. Temannya juga kakak-kakak. Wadir banyak, makasih. Nasi tuh tadi mau Bang. Jadi keluarga ini talk show. Pasti dong. Jadi keluarga ya Bang Andre ya. Ada penggantinya nggak sih? Ada penggantinya nggak sih di talk show? Oh itu nggak tahu, itu nggak tahu. Saya belum pernah. Jadi Mbak Nunung nggak ada penggantinya ya di talk show ya. Nggak ada penggantinya nih Mas, Mbak Nunung. Belum ada. Jadi Sementara saya berdua Sule aja. Berdua Sule dulu. Boleh ditutup. Oh iya, maaf. Siap. Aku udah di BAP udah 2 kali. Jadi kalau sampai itu baru digembor-gemborkan sekarang kan nggak etis dong. Gitu loh. Itu aja gitu. Berarti loh. tidak benar kalau yang Ya nggak benar lah. dirimu dibilang dalam. Nggak benar. boleh katanya Kak BRP pas lagi video itu Galuh sering melirik ke kiri jadi itu Melirik-lirik gini loh. Melirik-lirik itu kan emang posisinya aku ada di sana, tapi tidak bisa dikaitkan dengan alibi dia. Jadi aku ikut-ikutan jadi tersangka itu nggak bisa. Mempersilakan untuk menyuruh, silakan aja. Karena kan sebelumnya Gali nanya dulu kan, boleh nggak Beb aku diwawancara? Ya udah silakan, aku bilang gitu, silakan aja lanjut wawancara. tapi memang posisi bukan ada di sana. Aku posisi memang di dalam situ ada, tapi kan aku waktu itu lagi terima telepon banyak gitu, dan itu kan nggak ada skripnya, semuanya spontanitas kan, gitu loh. Jadi kalau aku dituduh-tuduh ya itu mah alibi mereka aja untuk membela diri mereka. Suratnya itu katanya aja. udah disopek atau belum sih? Nggak tahu, kemarin gue tanya lagi Farhat juga. Ya udah Kum, pokoknya yang penting kita sekarang cepat untuk menyelesaikan masalah untuk lebih perdamaian dulu itu aja. Oh jadi kesannya saling melempar nih? Ya makanya kan lucu sebenarnya yang kayak gitu ngapain. Sekarang apapun yang aku bicara berdasarkan fakta. Kan di isi handphone aku itu juga udah ada keberatan aku dari tanggal 17. Dan itu pun teman-teman aku, Bang Indra Tarigat, Desa Mariska, kenapa mereka dipanggil untuk kemarin menjadi saksi? Karena kan terkait dengan itu. Gitu loh. Dengan pelarangan ya, dengan sekarang karena mereka bicara apa adanya, aku kan nggak bisa kontrol orang dong. Mereka bicara apa adanya. Nah maunya mungkin jangan ngomong gitu di media. Ya gimana, susah dong. Kan nggak salah mereka juga, Bang Indra Tesa kan. Ya pada saat mereka selesai BAP, banyak anak-anak media nanya. Gitu loh. Kan aku nggak bisa kontrol, Bang lu jangan ngomong gini, Bang lu jangan ngomong, kan nggak bisa. Itu kan kita bicara berdasarkan fakta, hak orang masing-masing. Lah kalau emang faktanya begitu, kenapa harus dipermasalahkan gitu loh? Kenapa harus jadi dibikin alibi seolah-olah ini kumala itu kan nggak pantas seperti itu. Tapi akan menggiring nggak sih pengen menjadikan KBRP sebagai tersangka nggak sih? Ya itu mah aku sih nggak mikirin, sampai sudah lihat aja perkembangannya. sampai sejauh ini belum ada dari Belum ada. Aku kurang tahu karena kan gitu. Semua itu ada di chat, ya kan handphone aku kan di pihak polisi sekarang. Gitu loh. Aku kan baru kenal mereka bilang sekarang, dari Farhat bilang, dari Pablo juga sempat bilang di media kalau Kumala yang datang ke sana. Lah, Kumala yang pengen datang ke sana kan nggak mungkin gue datang ke rumah orang kalau gue nggak disuruh, dan isi chat itu semua mereka kok yang si Ray kok yang memang mengundang, Kak datang dong ke sini itu ada semua. Jadi kalau kita berdebat di media hanya untuk itu, udahlah itu kan pembuktian kan biar pihak kepolisian aja. Jadi jangan jadi kayak serang-serangan. Akhirnya kan jadi bikin opini publik jadi bingung. Akhirnya orang yang jadi kita tidak menghargai institusi kepolisian, itu menurut aku jangan kayak begitulah. Jangan membuat berita-berita yang akhirnya melebar kemana-mana gitu loh. Jadi kan masalahnya udah jelas, masalah hukum. Kenapa harus
kita beropini, tambah-tambahin sana sini. Bicara berdasarkan fakta aja. Katanya kakak kesel sama virus gara-gara dipanggil tante-tante, jadi akhirnya membuat video Ya itu ini. kan mereka yang ngomong kan, bukan aku kan. Jadi perlu akhirnya sekarang kalian Ya itu kan dari pihak dari Pablonya kan yang menyatakan melalui Farhat. Tapi kita di dalam baik-baik aja kok. Nggak seperti itu kok sebenarnya. Kan aku bilang itu mungkin karena mereka merasa udah terpojok gitu loh. Jadi pengen cari pembenaran gitu ya. Aku nggak bisa ngomong apa-apa. Semua buktinya udah ada di pihak kepolisian. Udah begitu aja. Jadi kalau aku ladenin itu terus nanti nggak ada habisnya. Kita jadi nggak menghormati pihak kepolisian dong. Itu kan ada semua isi BAP segala macam itu kan nggak bisa dipublish di media. Kenapa baru sekarang gitu? Kenapa nggak kemarin aja? Kan lucu gitu loh. Artinya Mbak Kumala menyayangkan ya, mereka menyerang dalam tanda Oh kutip iya, itu. sangat menyayangkan mereka menyerang aku dong. Ngapain? Nggak ada gunanya. Tetap aja dia udah ditahan mau nyeret-nyeret gue ya. Nggak bisa lah. Nggak seperti itu lah. Ini kan negara hukum. Ini kita udah bertemu dengan klien kita, ketemu dengan suami Kumala. Nah, khususnya klarifikasi tentang berita-berita yang simpang siur ya. Terutama yang menyudutkan Kumala. Ya, jadi tadi Pablo harus ada izinnya dong. Selama Kumala tidak menceritakan atau membuat berita-berita seolah-olah ini fakta ya, fakta nanti di persidangan saja. Kemudian lebih fokus untuk sinkron. Jadi jangan yang di dalam kesusahan, tapi antara pengacara dengan istri artis ini ribut. Nah, kalau saya sih nggak ada keributan karena apa yang saya sampaikan itu adalah bentuk tulisan. Ya tanggung jawab mereka masing-masing. Tapi saya yakinkan kepada Kumala ya selama Kumala punya jawaban kan sudah bagus, diserahkan kepada penyidik, kemudian kan ada saksi-saksi pendukung atau yang ada kaitan lainnya, apakah menyebut nama Kumala atau hanya sepihak. Nah, tapi alhamdulillah tadi mereka udah salam-salaman, peluk-pelukan dan ingin lebih fokus melembutkan hati mereka ya kayaknya ada jalan untuk damai dengan Pak Irus. Enggak sih, cuman klarifikasi aja biar beritanya nggak simpang siur. Sini ke depan Mbak, ke depan. Udah clear tadi, jadi udah kita sekarang fokus untuk tahap mediasi aja. Itu aja sih. Jadi yang simpang siur di media udah kita nggak perlu lagi bahas gitu. Di pernyataan itu kan ada 2 lembar tuh. Lembar pertama dan lembar kedua. Lembar kedua kita simpan di dalam laci. Nah, lembar pertama kita simpan ke dalam hati. Pernyataan minta maaf dari Pablo dan Gali. Nah, permintaan yang kedua yang menyudutkan Kumala kita simpan di dalam peti atau ke dalam laci gitu. Kecuali kalau Kumala bawel-bawel lagi baru kita buka ya, Kumala ya. Oke. Saya rasa enggak lah, udah damai. Udah damai kok, udah aman. Kebetulan ini nggak sengaja. Katanya dibilang sama nama Sony mungkin seperti Ya mungkin momen itu kebetulan. nggak ada maksud indikasi. Nggak ada maksud. Diambil positifnya aja lah. Yang jelas lembaran pertama surat pernyataan Pablo adalah minta maaf tidak hanya kepada Pak Irus tapi ke seluruh wanita Indonesia. Ya. Oke. Sudah berhasil kan saya minta mereka meluruskan. Jadi jangan salah-salah negatif berpikir pada saya. Ya, Allah saja Maha Pengampun. Terima kasih. Nggak pernah emosi kan, aku orangnya paling susah emosi. Aku malah kan dari kemarin statement aku, ya mungkin kan Pablo wajar, namanya orang di dalam sana kan sensitif mendengar pemberitaan, mungkin kan dari mungkin ada temanku yang mungkin bicaranya mungkin agak menyudutkan atau apa, ya dimaklumin aja, kan aku selalu bicara seperti itu dari kemarin. Jadi pas ada kesempatan sekarang, terus ada Farhat juga, tadi kita juga udah komunikasi semua di dalam, ya udah alhamdulillah udah kita saling cabut pernyataan masing-masing. Jadi buat teman-teman media udah nggak perlu lagi dibahas masalah surat pernyataan yang kedua itu. Kondisi Gali alhamdulillah baik tadi ngobrol barengan semua tadi udah. Doain aja mudah-mudahan mediasi yang ditempuh cepat menghasilkan berita yang bagus lah. Masalahnya cepat selesai. Pokoknya Kumala sekarang jadi artis paling top Indonesia nomor 1. Seperti itu Bang. Karena udah damai. Udah Damai kok, udah nggak ada masalah. Sebenarnya memang posisi yang agak dirugikan sih mereka. Jadi kita rencananya mereka Gali sama Bang Kobra sama Pak Yogi itu rencananya nanti kalau masalahnya udah selesai pengen recording lagu itu Badai Pasti Berlalu. Doain aja ya. Itu bikin sendiri atau gimana? Enggak, penciptanya Bang Kobra. Ini istrinya nih. Say. Ini istrinya Bang Kobra nih. Sini.
vokalisnya Kakak Ben gitu. Ya, itu kan mengisi kekosongan waktu biar ada kegiatan yang positif. Tadi bawa apa Kak ke dalam? Tadi bawa nasi Padang. Habis dari Trans TV tadi buru-buru. Karena waktunya cuma sedikit kan, batas remote-nya cuma sampai jam 3. Oke, saya cukup ya. Requestan kali. Ya udah, gitu aja ya. Yuk. Oke, gitu aja ya. Jadi udah clear ya. Jadi nggak ada simpang siur lagi. Menyenangkan buat gue dan liburannya cuma sekedar kayak apa ya, cari makanan yang enak di Jepang, terus ke Universal, naik wahana-wahana gitu aja sih liburan murah meriah yang tidak menghabiskan budget terlalu lebay. Kurang tiket pesawatnya juga murah banget. Berapa lama tuh? Hampir 6 hari. Mau kemana aja? Ke Osaka, Asakusa, Shibuya, Shinjuku, Harajuku, ya seputar Tokyo. Waktu itu kan gua sama El tuh janji pengen ngajak El ke luar lah, ibarat kata luar negeri gitu. Terus kemarin tuh nggak kesempatan waktu pas lebaran kan, nggak kesempatan waktu untuk jalan gitu. Cuma ke Singapura cuma beberapa hari itu pun cuma pengen makan durian, dan pengen jalan-jalan enak. Pas syuting sama Papi W itu diajakin, "Bil, lu Jepang nggak? Nih ada tiket murah." Terus gue pikir, ya udah kalau tiket murah mah gue ikut. Kalau tiket yang terlalu lebay, terlalu mahal tuh gue pikir 2 kali. Kalau gue tuh tipe orang yang sangat menyayangkan ketika beli sesuatu atau membayar sesuatu yang terlalu nggak masuk akal tuh nggak mau. Gue kalau yang murah-murah, diskon-diskon tuh gue tuh paling cepet dan paling mau. Kenapa yang paling berkesan di sana? Momen itu banyak banget. Ya, satu memang gue kan apa ya, suka makan. Jadi banyak momen makan-makan yang gue abadikan di YouTube channel gue. Terus jalan-jalan. Terus gue melihat tuh perbedaan orang Jepang sama maksudnya negara Jepang sama negara-negara yang gua tahu yang gua kunjungi itu sangat-sangat berbeda sekali, sangat menghormati dan sangat pelayanan itu sangat-sangat baik sekali gitu. Lo dari mana nih kalau ngelamar sama mama bapak gue dong Jepang? Lo dapat tengin dan ngelihat masjid Reno sama siapa itu? Sarini nikah gitu aja sih. Pengen ke sana juga, Bel? Ya pengen lah. Nikah di situ maksudnya? Ya pengen. Kenapa? Nanya belum? Gue nanya namanya itu apa ya? Kalau pakai Jepang tuh namanya apa ya? Lupa gue. Kimono, terus ke tempat kimono gitu-gitu buat foto-foto rencana kan, cuma sekedar nanya doang. Adanya di Asakusa. Gue sempet datengin dan gue sempet nanya-nanya gitu. Lumayan mahal ya, cuma sewa-sewa baju gitu aja. Terus nanti foto-fotonya di daerah-daerah mana aja gue sudah menanyakan itu semua. Buat pribadi bagaimana tuh foto-foto? Ya rencana kalau misalkan insya Allah siapa sih yang gak pengen nikah gue, dan sebelum nikah alangkah baiknya ya prewed gitu loh, foto-foto kayak ala artis, kan gue artis gitu. Foto lah biar kelihatan keren gitu loh, biar orang lihat gue keren nih bila ada foto prewed gitu. Ya sempet nanya-nanya dan sempet lihat-lihat gitu. Ini baru rencana, bukan gue ngomong seperti ini nanti kalian persepsinya oh Billy bakalan nikah sama El secepatnya ini. Ya insya Allah pokoknya doain aja kapan. Gue tanya gini ya, El gue tanya, kan gue manggil bapak ya, "Kok kamu mau nikah gak?" Ya pengen lah. Terus kita foto-foto pre-wedding di mana terserah kamu gitu doang dia. Tapi ya siapa sih, semua orang dan lo juga pengennya foto yang bener-bener view-nya bagus, pemandangannya bagus, background-nya bagus, sama aja tuh view, background, dan pokoknya intinya ya di tempat yang bagus karena kan buat itu momen gitu. Enggak, maksudnya untuk andai-andai nikah di situ di masjid. Kalau El tuh tipe orang yang nurut, yang nerima apa adanya, yang terserah gue, jadi maksudnya terserah gue, terserah apa kemauan gue, terserah apa kata gue gitu. Kata orang yang tinggal di Jepang, orang Indonesia yang tinggal di Jepang itu banyak orang Indonesia juga yang prewed di Jepang, banyak yang nikah juga di masjid yang siapa tuh Reno sama Sarini nikah gitu, karena masjidnya bagus di sana dan tempatnya juga bagus. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.